Ibu Ratwa Bina Amar, MPD, selaku Ketua Penguji dan Dasar Pembimbing. Dan terima kasih kepada tim seminar yang sudah menyempatkan waktunya. Di sini saya akan memaparkan judul proposal saya mengenai pengaruh Kementerian Belajar Siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 dan 01 Karya Makmur. Dimulai dari latar belakang masalah. Ditemukan bahwa di kelas 5 dan 01 Karya Makmur yang hanya mempunyai satu kelas berjumlah 21 siswa, ini masih ada yang tidak terpenuhi dari beberapa indikator kemandirian dari sikap siswa. Menurut Sumarno dalam jurnal Pusnita, indikator yang digunakan untuk mengukur kemandirian belajar yaitu memiliki hasrat untuk maju, kreatif, berinisiatif, dan memiliki kepercayaan diri serta bertanggung jawab. Dan ditemukan di kelas 5, itu masih ada yang belum terpenuhi dari beberapa indikator tersebut, seperti kurangnya inisiatif, dalam mengatasi hambatan atau masalah, kurangnya rasa percaya diri, serta siswa tidak percaya diri terhadap hasil jawaban sehingga mencontek jawaban temannya. Kemudian kurangnya bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian menurut Suryadi dalam inisiatif yang berpendapat bahwa kemandirian belajar siswa ini dapat diwujudkan dengan adanya bertanggung jawab dalam belajar, bersikap aktif dan kreatif dalam belajar, dan mampu mengatasi problem dalam belajar. Kemudian hasil data survei menunjukkan bahwa KKM yang ditempatkan di sekolah adalah 70. Berdasarkan hasil data survei yang dilakukan, diperoleh data tentang nilai hasil ujian tengah semester ganjil pada mata pelajaran IPS di kelas 5 di SDN 01. Karya Makmur dengan KKM 70. Nah, jika siswa yang hasil belajarnya 70 itu dapat dikatakan lulus atau baik, namun jika hasil belajar belum mencapai KKM atau di bawah 70, maka hasil belajarnya masih cukup ataupun kurang. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di kelas 5 SDN 01 Karya Makmur yang dilakukan pada tanggal 25 bulan Januari 2022, peneliti memperoleh informasi melalui Bapak Setio selaku wali kelas di kelas 5 SDN 01 Karya Makmur. Beliau mengatakan bahwa masih ada siswa yang sering tidak mengumpulkan tugasnya dalam tepat waktu. Bahkan siswa tersebut terkadang lupa mengerjakan PR. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih kurang memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian, guru kelas juga mengatakan bahwa siswa tidak menggunakan buku lain selain buku yang digunakan oleh guru. Siswa hanya menggunakan buku-buku terkait materi pelajaran dari sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber belajar siswa masih tergantung pada guru, yaitu hanya buku dari sekolah, seperti buku paket, dan kurangnya inisiatif siswa untuk mencari sumber-sumber informasi belajar lain selain buku yang digunakan oleh guru. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 01 Karya Makmur di kelas 5 terkait hasil belajar IPS, di mana hasil belajar tersebut masih rendah dilihat dari hasil ulangan mata pelajaran IPS semester ganjil kelas 5 di SDN 01 Karya Makmur, yang siswa yang mencapai nilai baik sekitar nilai baik ada 8 siswa dengan persentase 38%, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai kurang atau cukup ada 13 siswa dengan persentase 62%. Hal ini menyebabkan rendahnya nilai peserta didik, diduga kurangnya kemandirian peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dikatakan kemandirian belajar merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran. Uraian di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di SDN 01 Karya Makmur bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS tersebut masih rendah. Permasalahan hasil belajar siswa disebabkan karena kurangnya kemandirian belajar, karena kemandirian belajar memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Hal inilah yang mendorong penulis terhadap penelitian yang berjudul pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN 01 Karya Makmur. Kemudian identifikasi masalah berdasarkan latar belakang. Masalah di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah, yaitu yang pertama rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN 01 Karya Makmur. Kemudian kurangnya hasrat untuk maju dari diri siswa mengerjakan segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri. Kemudian yang ketiga kurangnya kemandirian peserta didik seperti kurangnya bertanggung jawab yang ditandai dengan masih banyaknya peserta didik yang tidak mengerjakan tugas secara mandiri.
Kemudian yang keempat, kurangnya inisiatif dari siswa karena beberapa peserta didik cenderung diam dan segala menanggapi pertanyaan pendidik. Kemudian yang kelima, peserta didik ada yang tidak mencatat dan merangkum materi yang disampaikan pendidik. Kemudian batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah untuk memudahkan pembahas dalam penelitian ini dan menjaga agar penelitian ini lebih fokus sehingga tidak dapat menimbulkan salah dalam penafsiran, maka dilakukan pembatasan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN 01 pada umur. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan masalah penelitian itu apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 di SDN 01 Karya Makmur. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan pada kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 di SDN 01 Karya Makmur. Kemudian yang kedua adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk peserta didik, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk pendidik, sebagai panduan dalam upaya mengoptimalkan pembelajaran dan mengamati kemandirian belajar peserta didik dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak sekolah sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan mutu semua mata pelajaran pada umumnya. Kemudian untuk penulis, menjadikan sarana pengembangan wawasan mengenai kemandirian belajar serta dapat menambah pengetahuan tentang penelitian eksperimen. Kemudian ada penelitian relevan. Penelitian relevan ini penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh seseorang. Rosita. Ya gimana Pak? Slide-nya memang nggak gerak ya? Di kamu sudah gerak belum? Oh iya Pak, benar Pak, nggak gerak Pak. Ini nggak pakai dua ini Pak. Iya. Dua provider. Betul. Iya, dia baca salinan dari pacarnya. Gerak Pak sekarang. Sudah loncat-loncat nih slide kamu dah. Kemudian penelitian relevan. Penelitian relevan ini penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh seseorang dan juga sudah dianggap relevan. Saya mengambil penelitian relevan ini dari skripsi Nadia Kolbu, yaitu pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDIT Nurul Hikmah Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kemandirian belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh positif ini bermakna semakin menaiknya kemandirian siswa, maka akan berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa tersebut. Persamaan dari penelitian relevan ini dan penelitian saya yaitu persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada variabelnya yaitu yang digunakan yaitu kemandirian belajar. Kemudian perbedaannya variabel terikatnya. Variabel terikat dari skripsi Nadia Kolbu yaitu mengamati hasil belajar pada mata pelajaran matematika, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengamati hasil belajar mata pelajaran IPS. Kemudian kebaruannya dikarenakan kurikulum yang dijalankan sekarang adalah kurikulum 2013 yang mana muatan pembelajarannya dijadikan satu dan banyak penelitian terdahulu yang meneliti hasil belajar tematik. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian dengan fokus hasil belajar IPS peserta didik. Kemudian skripsi dari Lucy Lusandri tahun 2021, yaitu pengaruh kemandirian belajar siswa selama pembelajaran daring terhadap prestasi siswa mata pelajaran IPA kelas 4 di SDN 66 Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh kemandirian belajar siswa selama pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas 4 di SDN 66 Kota Bengkulu. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T dan memperoleh nilai T hitung sebesar 0,3355 yang artinya lebih besar T tabel
0,1296 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel X dan Y memiliki pengaruh positif. Persamaannya sama-sama menggunakan variabel yang digunakan yaitu kemandirian. Variabel X yaitu kemandirian belajar. Perbedaannya kebaruannya aja kali Ros, nggak usah dibacain semua. Kebaruannya dikarenakan kurikulum yang dijalankan sekarang adalah kurikulum 13 yang mana muatan sama yang pertama. Bisa dilanjut. Kemudian kedua, landasan teori. Yang pertama kemandirian belajar, yaitu pengertian kemandirian belajar. Menurut Wedemeyer dalam Rusman, belajar secara mandiri ini mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru di dalam kelas. Sedangkan menurut Desmita, kemandirian adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dan melakukan tugas-tugasnya serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemudian menurut Tirta Harja dan Suloh, kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar yang sedang berlangsung, didorong dengan kemampuannya sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah kemampuan anak untuk mengerjakan tugas sendiri dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Kemandirian belajar adalah kemampuan peserta didik dalam mewujudkan kehendak dan keinginannya secara nyata dengan tidak tergantung kepada orang lain. Dalam hal ini, peserta didik mampu melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Yang kedua, yaitu konsep kemandirian belajar. Abdul Majid mengemukakan bahwa konsep dasar sistem belajar mandiri adalah pengaturan program belajar yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik memilih atau menentukan bahan dan kemajuan belajarnya sendiri. Sedangkan menurut Baum Abner, dalam Hendrik Lempe, Tasik, dan Fatma Tausikal ada 3 tujuan utama dari belajar secara mandiri. Tujuan tersebut terdiri dari yang pertama meningkatkan kemampuan dari pelajar untuk menjadi siswa yang dapat belajar secara mandiri. Yang kedua mengembangkan sistem belajar sebagai komponen utama dalam kemandirian belajar. Yang ketiga mengarahkan pembelajaran dan perilaku sosial sebagai bagian integral dari kemandirian belajar. Kemudian bentuk kemandirian belajar. Ada beberapa bentuk kemandirian belajar. Menurut Hafik Hartz dalam Enung Fatimah membedakan kemandirian belajar terdiri dari 4 bentuk, yaitu pertama kemandirian emosional, yang kedua kemandirian ekonomi, yang ketiga kemandirian intelektual, yang keempat kemandirian sosial. Sementara itu, Desmita membedakan karakteristik kemandirian atas 3 bentuk. Yang pertama kemandirian emosional, yang kedua kemandirian tingkah laku, ketiga kemandirian nilai, dan kemudian kemandirian belajar ini memiliki beberapa bentuk, antara lain kemandirian ekonomi, kemandirian emosi, dan kemandirian intelektual, kemandirian sosial, kemandirian nilai, dan kemandirian tingkah laku. Pemahaman tentang berbagai kemandirian tersebut bukan hanya berkaitan dengan tindak fisik, melainkan sikap psikologis juga. Kemudian ciri-ciri kemandirian belajar. Menurut Haris Mujiman, ciri-ciri belajar mandiri yang pertama, kegiatan belajar yang bersifat self-directing, yang artinya mengarahkan diri sendiri atau tidak independen. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam proses pembelajaran dijawab sendiri atas dasar pengalaman, bukan mengharapkan dari guru ataupun orang lain. Yang ketiga, tidak mau didikte oleh guru karena mereka tidak mengharapkan secara terus-menerus diberitahu. Yang keempat, umumnya tidak sabar untuk segera memanfaatkan hasil belajar sebelum masalah yang lain datang. Yang kelima, lebih senang dengan problem-centered learning daripada centered learning. Yang keenam, lebih senang dengan partisipasi aktif daripada pasif, mendengarkan ceramah guru. Yang ketujuh, selalu memanfaatkan waktu atau pengalaman yang dimiliki. Yang kedelapan, lebih menyukai collaborative learning karena belajar dan tukang menukar pengalaman dengan sama-sama orang dewasa itu sangat menyenangkan dan bisa sharing responsibility. Yang kesembilan, itu perencanaan dan evaluasi belajar lebih baik dilakukan dalam batasan tertentu antara siswa dengan gurunya.
Yang ke-10, activities are experiential, not transmitted, and absorbed. Belajar harus dengan berbuat, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Sedangkan menurut Anum Fatimah, ciri-ciri kemandirian belajar yang pertama adalah keadaan seseorang yang memiliki hasil bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya. Yang kedua, itu mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian, aspek-aspek kemandirian belajar. Untuk ke metodologi aja, Ros. Bab 3, Poin kamu nggak dijalan itu. ya. Nah, oke. Yang bab 3, rancangan metode bab 3 metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan analisis data berupa angka dan program statistik. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Kemudian ada definisi konseptual. Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan karakteristik suatu masalah pada penelitian yang akan diteliti. Langsung saja Rosita, langsung definisi konseptualnya apa? Variabel kamu nggak usah dijelaskan pengertiannya, nggak usah. Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu hasil belajar IPS merupakan perubahan kemampuan dinyatakan dalam suatu bentuk skor dan menjadikan tolak ukur tercapaian tujuan pembelajaran berupa ramah kognitif, efektif, dan psikomotorik yang diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar IPS. Sedangkan kemandirian belajar merupakan suatu proses belajar di mana individu ini mempunyai inisiatif atas kemampuannya sendiri tanpa bantuan orang lain, bertanggung jawab, mengelola diri, dan mengontrol sendiri proses pembelajarannya. Kemudian ada definisi operational variable. Yang variabel bebas yaitu dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar, yaitu dalam memberikan tugas kepada siswa untuk mandiri dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang variabel terikat yaitu hasil belajar, yaitu perubahan perilaku terhadap siswa yang dapat diamati dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan yang diperoleh setelah kegiatan pembelajaran yang meliputi beberapa indikator berikut ini dalam materi. Kemudian ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Sugeno mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai Pengertiannya nggak usah, kualitas dan Rosita. Pengertiannya nggak usah. Langsung populasi kamu siapa, sampelnya gimana? populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 di SDN 01 Karya Makmur yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Ariko, jika populasinya kurang dari 100 orang, maka penulis mengambil secara keseluruhan atau menyeluruh. Kemudian teknik pengambilan data yang pertama angket. Angket merupakan alat pengumpulan data yang menggunakan daftar-daftar pertanyaan secara tulis. Nggak usah pengertiannya, Rosita. Langsung angket kamu apa? Indikatornya apa? Angket indikatornya yaitu memiliki hasrat untuk maju, kreatif, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, percaya diri dan tanggung jawab. Subindikatornya itu mempersiapkan diri sebelum belajar, siswa antusias yang memperhatikan saat guru menjelaskan, yang kreatif. Subindikatornya siswa mengajukan pertanyaan kepada guru dan siswa membuat ringkasan materi, yang berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Itu subindikatornya kesadaran dalam belajar dan memanfaatkan waktu dan mencari tambahan informasi mengenai materi pembelajaran. Indikator percaya diri ini subindikatornya mampu mengambil keputusan dan percaya pada jawabannya sendiri. Yang kelima tanggung jawab, subindikatornya melaksanakan tata tertib sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian observasi.
Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melaksanakan penelitian pendaftaran. Selain itu, teknik ini dilakukan untuk memperoleh data tentang kondisi sekolah atau deskripsi tentang lokasi penelitian yang dilakukan di SDN 01 Priamahur. Kemudian dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini berupa catatan-catatan tentang profil sekolah dan foto-foto bukti hasil penelitian. Kemudian wawancara. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai terkait kemampuan belajar pada mata pelajaran IPS di sekolah tersebut yaitu wali kelas 5 di SDN 01 Priamahur. Kemudian instrumen penelitian ini salah satu yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai alat atau sarana dalam pengukuran data. Instrumen ini diperoleh melalui angkat. Nah, angkat ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu mengenai kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Angkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar. Kisi-kisi instrumen yang disajikan pada bagian ini adalah kisi-kisi instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kemandirian belajar. Nah, untuk memberikan gambaran seberapa jauh instrumen ini mencerminkan indikator variabel kemandirian siswa dalam belajar. Kemudian skala yang digunakan adalah skala Likert. Menurut Sugiono, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kemudian ada uji validitas. Singarindun mengemukakan bahwa validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur pengertian yang baca ini semua panjangan. Ini apa ujian udah pada ahli metodologi. Udah Bu. Sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Dr. yang telah mengatakan proposal penelitiannya. Sedikit mengulas beberapa penelitian yang sudah disampaikan bahwa permasalahan utama yang ada atau yang ditemukan dalam studi penelitian saudara ini adalah rendahnya hasil belajar siswa di kelas 5 pada mata pelajaran IPS yang dilihat dari persentase siswa yang belum mencapai capaian yang masih tinggi yaitu sebesar 62%. Kemudian dugaan sementara hal ini dipengaruhi oleh kemandirian belajar siswa. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah membuktikan hal tersebut. Apakah memang ada pengaruh antara kemandirian belajar siswa dan hasil belajar? Proposal ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu sangat dinantikan saran dan masukan dari para pembahas guna memperjelas alur penelitian saudara Dr. hari ini. Yang pertama mungkin akan diawali oleh pembahas satu kepada Bapak Bagus Haji Rahman Sujatma ini. Silakan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim seminar proposal pada kesempatan hari ini, Ibu Welfarina Hemer selaku pembahas, selaku ketua moderator, kemudian Pak Wardani, Pak Karsiwan ini yang pembahas 2. Oke, Pak Karsiwan IPD selaku pembahas 2, kemudian Pak Wardani selaku sekretaris, Rosita Sari. jadi keinget dosen DLB nih ya. Kalau Rosita ini selalu ingatnya Rosita Wardani itu. Oke. Selalu berkesan itu. Oke, Rosita Sari, NPM 180108. 1030 2018 berarti Rosita ya. Rosita. Alhamdulillah alamin, Rosita sudah sampai pada tahap ini dan semoga Allah mudahkan untuk tahap-tahap selanjutnya. Rosita, begini, Rosita ini dikerjakan sendiri ya Rosita ya? Insya Allah ya Pak. Kok insya Allah? Nggak yakin bener kamu? Iya Pak. Oke.
Insya Allah itu kan masih apakah nanti setelah ini mau dikerjakan sendiri atau mau dilimpahkan orang lain kan gitu. Tapi kan insya Allah 99% iya Pak. Untuk memprediksi sesuatu hal yang belum terjadi. Tapi kan ini sudah terjadi. Iya Pak. Oke. Begini Rosita. Kemandirian belajar itu apa Rosita? Saya mau ke anunya dulu, ke ranah anunya dulu. Kemandirian belajar itu kondisi aktivitas belajar yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain, memiliki kemampuan, inisiatif, serta bertanggung jawab sendiri dalam melakukan segala sesuatu. Oke, pertanyaan saya, apakah anak SD kelas berapa ini kamu pakai? Kelas 5 sudah bisa melaksanakan itu? Sudah Pak. Apa alasannya? Apa dasar kamu? SD Karena kemandirian belajar itu sangat penting, itu berperan penting pada diri siswa. Pertanyaan saya, apakah anak SD sudah bisa melaksanakan indikator-indikator kemandirian belajar yang kamu sebutkan tadi? Bertanggung jawab dan segala macamnya itu. Bisa Pak. Apa dasarnya? Pada teori siapa? Ini Pak paling utama dalam skripsi kamu. Mana Pak? Apa dasarnya bahwa anak kelas SD, anak SD itu sudah bisa melaksanakan kemandirian belajar? Walaupun kelas tinggi sekalipun, kelas 5 itu kan kelas tinggi itu. Kamu cari di bab 2 kamu nggak ada. Kalau kamu buka saksek tadi di bab 2 nggak ada di bab 2 kamu. Saya cuma butuh itu. Artinya ketika kamu mau tetap pakai kelas 5 SD, maka kamu harus memunculkan suatu penguat, kajian penguat atau pendapat orang atau siapapun itu yang menguatkan bahwa anak SD sudah bisa dimandirikan belajarnya. Nah, gitu aja. Dimandirikan belajarnya. Karena dari fakta yang ada, anak SD kamu kasih mandiri belajar bubar. Bubar itu. Oke, tapi kalau ada kajian yang menyatakan lain, artinya kajian itu menyatakan bahwa kelas SD itu sudah bisa melaksanakan mandiri belajar seperti yang kamu sebutkan tadi, tanggung jawab dan segala macamnya, ya silakan. Tidak masalah. Tapi kalau kamu tidak bisa memunculkan kajian itu, maka saya sarankan untuk ganti ke SMP. Oke. Jadi itulah, kamu harus mencari kajian teori bahwa di usia SD kelas 5 itu berapa itu? 7, 8, 9, 10, 11 tahunan lah kira-kira ya. Umur 11 tahunan. Di kira-kira usia itu ya 10 sampai 11 itulah sudah bisa untuk mandiri belajarnya. Gitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Kalau kamu bisa menemukan kajian itu, terus kamu tempelkan di bab 2, kamu selesai urusan ini. Pakai kelas 5, tidak masalah. SD. Karena ini akan berdampak terus sampai metodologi. Di metodologi, ke anak SD kelas 5, kamu sebar angket tentang kemandirian belajar, itu juga, kalau kamu belum menemukan kajian itu, saya juga tidak setuju. Mungkin pemahaman saya jadul mungkin ya, mungkin di Piaget ataupun di teorinya tentang psikologi perkembangan, SD belum bisa, kecuali tes. Tapi kalau untuk angket yang sifatnya memberikan pertimbangan tidak ada benar dan salah, itu SD masih rawan. Masih rawan apakah dia memberikan jawaban yang valid atau enggak, gitu. Itu Rosita ya. Baik, Pak. Oke. Itu kalau memang kamu belum bisa menemukan itu, maka saya sarankan untuk kemandirian belajarnya itu ke guru atau wali murid. Ke wali atau orang tua dari siswanya.
Tapi kalau kamu bisa menemukan itu tadi yang saya bilang tadi, kajian teori yang menyatakan tadi sudah bisa mandiri belajarnya, maka secara otomatis untuk pengisian angket juga mereka bisa mandiri. Itu. Oke, Rosita, emang kamu nggak ngejupin kamera ya, Rosita ya? Kelihatan gelap semua kamu. Oke. Oke, yuk kita mulai ke apa namanya latar belakang. Oke. Latar belakang kamu sebenarnya mungkin Bu Welva pusing nih sebenarnya apa namanya ngeliat latar belakang kamu itu. Tapi gini, latar belakang kamu itu apa ya? Kalau saya bilang bukan belepotan ya ini ya, masih banyak yang ngajak. Kamu berbicara masalah kemandirian, tiba-tiba berbicara hasil belajar. Tiba-tiba bicara kemandirian lagi, bicara hasil belajar lagi. Ya. Itu maka kamu harus meruntutkan kajiannya itu. Biar baca itu enak. Baik, Pak. Oke. Nanti ambil dari saya, nanti sudah saya berikan apa namanya tanda-tanda untuk di paragraf ini pindah ke belakang dan segala macamnya. Oke, Rosita bilang bahwa di sini KKM-nya presentasi kamu hilangin aja, close aja. Nah, ini baru kelihatan kamu, Rosita. Kenapa? Dimatiin satu kameranya. Nah, justru itu yang kamu hidup kok. Hidupin dua-duanya aja. Hidup, Pak. Belum, kamu matiin dari tadi kok. Baru tadi hidup kameranya kamu matiin lagi tuh. Udah. Nggak kelihatan lagi udah Rosita, emang modus aja kamu ini. Saya pertama juga, Pak. Mompat apa ini segala macam, kalau memang nggak kelihatan ya nggak kelihatan. Sinyalnya kebagi itu berarti. Oke, lanjut aja Rosita. Gini. Kamu menyebutkan di situ tentang KKM-nya 70. Saya pengen tahu sebenarnya KKM. Saya coba ngecek aja sebenarnya. KKM 70 itu dapat dari mana? Kata gurunya, Pak. Kata gurunya. Oke, kalau kamu tak suruh ngukur KKM, buat KKM, bagaimana cara ngukur atau menentukan KKM dalam suatu mata pelajaran? Kok bisa guru itu mengatakan 70? Kalau saya suruh analisis 70 itu dapat dari mana, bisa kamu? Rosita? Ya apa? Bisa enggak? Rosita dengar suara saya kan? Benar, Pak. Oke. Coba. Bisa enggak kamu menjelaskan KKM 70 itu dapat dari mana? Ngitung 70 itu dapat dari mana? Atau guru itu bisa menentukan, atau sekolah itu bisa menentukan KKM untuk mata pelajaran ini sekian dapat dari mana? Rosita? Ya, Pak. Enggak, kalau bisa dijawab iya, bisa, kalau enggak. Jangan gantung. Dari hasil belajar terus kali jumlah siswa. Hasil belajar kali jumlah siswa dibagi jumlah guru gitu ya. Oke, kamu nanti ketemu saya ngadep minta tanda tangan harus bisa menjelaskan bagaimana indikator-indikator untuk menentukan KKM.
Kalau nggak akan saya tanda tangan itu, Rosita. Itu satu. Baik, Pak. Oke. Kemudian sebentar. Nah, ini sekedar menguatkan yang tadi. Tadi kamu menjelaskan bahwa kemandirian belajar itu ada kemandirian emosional, kemandirian tingkah laku, kemandirian nilai, kemandirian ekonomi, emosi, kemandirian intelektual, sosial, nilai, tingkah laku, dan segala macam itu. Kalau saya berpedoman pada halaman 18 yang kamu jelaskan tadi, maka pada hakikatnya ini tidak bisa untuk anak SD. Karena ketika dibenturkan dengan teorinya PHC, dibenturkan dengan teori-teori perkembangan yang lain, perkembangan pembelajaran yang lain juga, perkembangan peserta didik juga belum. Itu ya. Tapi kamu harus cari yang tadi, konsep yang saya sebutkan tadi. Oke. Siswanya cuma 21. Iya, Pak. Kenapa kamu pilih SD ini? Siswanya cuma dikit, gurunya juga pasti dikit, dipilih lagi. Ya, karena apa? di kelas tersebut, di kelas tersebut itu masih ada yang belum terpenuhi dari beberapa indikator yang menurut Seminar dalam Gusnika sebutkan, Pak. Kayak kurangnya inisiatif belajar, terus kurangnya rasa percaya diri terhadap hasil belajar, seperti kurang percaya diri terhadap hasil jawabannya sehingga siswa tersebut mencontek. Kemudian tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Di Karya Makmur ada berapa SD? 2, Pak. Apa aja? SD 1 dan SD 2? SD 1 Lemanus sama Wonorejo. Di sama Banarjoyo? Wonorejo muridnya banyak? Kurang tahu, Pak, tapi satu kelas. Dan saya yakin juga kamu kurang tahu terhadap apa yang terjadi di SMP Wonorejo itu juga. Di SDN, Pak. Ya, SDN Wonorejo itu. Kamu bilang di situ yang banyak masalah tentang kemandirian belajarnya. Tapi kan kamu juga belum tahu di Wonorejo. Mungkin masalahnya juga lebih berat di sana. Alasan kamu memilih penelitian itu harus kamu jelaskan secara ilmiah. Memilih lokasi penelitian kamu itu. Ya, karena di lokasi SDN 01 Karya Makmur itu belum pernah ada yang meneliti tentang kemandirian belajar. Di SDN samping YIN juga belum pernah. Kenapa nggak situ aja? Di 1 Metro Timur itu. Ayo. Oke. Itu yang kamu harus jelaskan secara ilmiah. Oke. Mid semester. Kelas 5. Oke. Batasan masalah itu bukan hanya kamu sekedar copy paste judul. Ya, Rosita ya. Batasan masalah itu kamu harus memunculkan batasan objeknya, subjeknya, waktunya, tempatnya gitu ya. Rosita, dengar suara saya kamu? Dengar enggak jawab kamu? Oke. Rosita terakhir. Rosita? Rosita. Kamu pakai SPSS atau manual? SPSS, Pak. Kalau kamu pakai SPSS ngapain munculin? Kamu di sini nggak memunculkan kamu akan pakai SPSS nih? Ada, Pak, di teknik analisis data. Halaman berapa? Halaman 47. 47. Oke, kamu cuma munculkan dengan bantuan program SPSS. Selebihnya uji normalitas kamu apa namanya? Oke, uji normalitas ya pakai SPSS. Uji homogenitas kamu munculkan rumusnya, terus kamu cari F hitungnya, F tabelnya dalam Excel.
Tuh, lihat itu ada Excel-nya, tabel dalam Excel, data variabel Excel yang homogen dan segala macam itu cara manual itu. Saya minta konsekuen, kalau kamu mau pakai manual. Berarti seluruh penjelasannya, deskripsinya juga manual. Tapi kalau kamu mau pakai SPSS, maka bagaimana kamu menjelaskan, mendeskripsikan tentang uji prasyarat, analisis, uji hipotesisnya juga secara kaidah aplikasinya bagaimana gitu. Jadi kamu bilang pakai SPSS, tapi kamu menjelaskannya manual. Tuh, sampai uji korelasinya kamu buat manual tuh, kamu munculkan rumus sigma Y dalam kurung kali sigma X kuadrat dan segala macamnya itu. Kamu bilang derajat kebebasan itu N-2 dan T hitung lebih besar dari tabel, itu kan cara-cara manual semua itu. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan kamu Rosita? Berarti saya harus mencari teori penguat tentang kemandirian belajar untuk kelas 5 dulu ya Pak? Ya, itu yang paling utama. Ya. Siapa? Oke, itu saja dari saya Bu Welva. Selaku ketua moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak Bagus Abdillah Kusuma IPD selaku pembahas 1. Dan memang benar Pak, jadi awalnya Bapak juga agak ragu nih, apa iya kan anak SD nggak bisa melaksanakan indikator-indikator dalam kemandirian belajar itu. Betul. Namun Rosita kayak sedikit ngeyel gitu, bisa Bu, kayaknya bisa gitu. Oke, ya sudah, kalau gitu kita lanjut aja sambil dengar gimana nanti saran dari tim seminar gitu. Nah, apa kan misalnya ini tinggal ganti subjek aja. Ya. Rosita banyak sekali yang harus diperbaiki ya. Tadi ya, sudah dijelaskan oleh pembahas 1. Perbaiki latar belakang masalah, kemudian juga pelajari perhitungan indikator untuk menentukan KKM, kemudian juga perbaiki metodologi yang digunakan, sesuaikan juga dengan teknik yang kamu gunakan manual atau mau pakai SPSS. Nah, untuk semakin memperjelas lagi dan menyempurnakan, akan ditambahkan saran dan masukan dari pembahas kedua, dan ini akan disampaikan oleh Bapak Kansiwan IPD. Adanya disilakan. Baik, terima kasih buat Varian Hammer, selaku moderator yang sama-sama kita hormati tim seminar proposal. Ada Pak Bagus Ali Rahman Pujakusuma selaku pembahas 1 ya, kemudian Bu Elva, Pak Wardani, dan tentunya Rosita Rosita Sari ya yang berbahagia tentunya. Mudah-mudahan kebahagiaanmu akan terus berlanjut ya. Saya juga mau nyebut itu tadi karena diulang-ulang gitu ya. Baik, kemudian untuk teman-teman penyemangat gitu ya, teman seangkatan, kakak tingkat gitu ya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran tentunya, sarana belajar juga bagi kami juga tentunya, sehingga kemudian catatan, masukan itu bisa senantiasa semakin kaya ya, bukan itu saja gitu yang kita berikan masukan dan tanggapan. Oke Rosita, saya coba mulai dari masalahmu apa sih di SD 1 Karya Makmur gitu ya, dari situ dulu deh. Dilihat dari fenomenanya di sekolah tersebut itu masih kurang mempunyai sifat kemandirian belajar. Dilihat dari data hasil ulangan semester ganjil bahwasanya masih banyak siswa yang kamu berangkatnya dari kemandiriannya atau hasil belajar? Dari kemandirian belajarnya Pak. Oh, kamu dari awal udah kemandirian belajar ya terhadap hasil belajar. Karena memang mau dipotret dari sistem manapun ya, ini memang agak betul kata Pak PB tadi ya, bahwa siswa SD itu memang kalau dibilang persentase kemandirian masih di bawah 40%. Siswa SD ya kelas 5 bahkan kelas 6 tadi disampaikan PB juga, bahkan di kelas tinggi kelas 6 pun masih harus jadi terus untuk bicara kemandirian. Beda kalau risetmu itu di remaja menjelang dewasa gitu ya. Ini kan pra remaja nih, anak usia 10 sampai 11 tahun gitu ya.
di mana dunianya itu masih dunia main-main gitu ya, belajar sambil bermain, belajar dengan lingkungan gitu ya. Tapi di latar belakang itu kamu langsung paksa gitu ya, bahwa berdasarkan penelitian Bu Snita, anak itu harus memiliki hasrat untuk maju gitu ya, kemudian harus kreatif, punya inisiatif dan seterusnya. Jadi ketika ditarik ke SD gitu ya, ini agak-agak sedikit ya saya melihatnya sih dipaksakan gitu. Makanya tadi saya tanya, kamu berangkatnya dari pendiriannya atau hasil belajarnya gitu ya. Karena kalau hasil belajar kan banyak faktor ya. Tapi kalau kemudian belajar untuk anak usia SD rasanya agak sulit ya. Makanya tadi pembahasannya kan kamu harus cari dulu tuh dasarnya. Iya. Itu ya. Dan itu harus tuh karena di beberapa teori selama ini kita dapatkan juga untuk anak SD, saya belum menemukan ya. Ketika anak SD itu sudah punya kemandirian seperti itu. Itu ya Rosita ya, jadi itu silahkan digali kembali bagaimana tadi masukan dari pembahasan itu. Oke, kemudian untuk KKM tadi sudah ya, untuk KKM sudah termasuk di tabel-tabelnya itu. Oke, kemudian saya di halaman 7 tuh, di halaman 7, coba kamu buka di paragraf 2. Kamu, Ros? Iya, Pak. Oke, apa relevansinya dengan kemandirian belajar siswa? Mana, Pak? Oke, apa relevansi dari paragraf kedua yang kamu munculkan itu dengan kemandirian belajar siswa ya, sebagaimana penelitianmu? Itu karena siswa kan di sini kan guru mengatakan bahwa siswa itu menggunakan buku-buku lain selain buku yang digunakan oleh guru. Jadi kan paragraf 2. Ya, Pak. Jadi kan guru itu sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran atau lebih bersifat aktif, sedangkan siswa itu cenderung pasif sehingga peserta didik memperoleh informasi itu hanya dari guru saja. Oke, sekarang coba kamu flashback kembali. Ketika kamu masuk SD, ketika kita sekolah di SD itu gurunya dominan tidak. Makanya di sekolah SD itu ada guru wali kelas, ada guru juga mata pelajaran gitu ya. Bahkan di beberapa sekolah itu satu kelas itu ada 2 gitu ya, gurunya standby di situ. Kenapa? Karena memang itu tadi siswa di SD itu memang harus dikondisikan. Harus dikondisikan karena itu tadi problemnya kemandirian itu belum belum menjadi sebuah kebiasaan, harus ditumbuhkan. Ya, sehingga kemudian masih dominan guru tuh sebagai pusat belajar siswa. Nanti kalau di SMP mulai transisi itu bagaimana kemudian ya siswa itu mencoba mengambil alih peran ya, lebih aktif dalam belajar. Beda dengan ketika SMA, beda dengan ketika kuliah gitu ya. Itu ada fase tahapan perkembangan anak begitu ya. Nah, itu silahkan nanti diperkuat kembali gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, di Fani. Nah, mungkin kalau dari kebaruan mungkin muncul ya bahwa riset-riset yang selama ini saya terima kan SD itu belum mandiri ya. Kalau nanti ketemu ya, ini dalilnya ya. Nah, mungkin muncul kebaruannya. Karena selama ini yang saya pahami siswa SD itu belum punya kemandirian gitu ya, dalam arti dia harus distimulus dulu. Ya. Oke, kemudian tapi ya memperkuat dengan pertanyaan utama bahwa di bentuk-bentuk kemandirian tadi yang kata Pak pembahas satu harus dihapus saja lah. Karena bentuk kemandirian, ciri-ciri kemandirian, aspek kemandirian ini bukan muncul di anak SD nih. Jadi kalau toh nanti kamu sudah terpatenkan di anak SD, maka seluruh isi ini, maka psikologi perkembangannya harus anak SD. Jangan kamu risetnya anak SD, tapi teorimu itu ngambil dari pendidikan yang sudah remaja dewasa gitu. Nggak ketemu nanti. Gitu ya, Ros? Ya. Nah, kemudian saya agak terpikir ya di halaman 23 terkait dengan upaya mengembangkan kemandirian belajar. Oke. Di poin 7 ini, di halaman 23, itu sebetulnya kamu arahnya kemana sih?
Sudah ketemu Rosita? Iya, Pak. Oke, ini arahnya kemana nih? Mengarahkan Kementerian Belajar gitu ya, bla bla dan seterusnya. Sumbernya Fatimah nih ya, Psikologi Pembangunan. Apakah ini sejalan dengan apa yang mau kamu teliti atau tidak gitu ya? Karena balik lagi usianya ya 10 sampai 12 tahun lah gitu ya. Di sini komunikasi, kesempatan, tanggung jawab, ada konsistensi dan seterusnya ya. Nah, itu perlu kamu perdalam kembali. Oke, kemudian hasil belajar kamu cuma mau lihat di hasil tes atau UAS ya. Iya, Pak. Ya kan? Berarti kamu nggak perlu melihat proses tesnya kan, itu melihat hasilnya aja kan? Iya. Berarti kamu menitik beratkannya pada kemandirian ya, sehingga nanti di bab 3 nanti akan muncul tuh terkait dengan indikator kemandirian gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan Rosita? Berarti yang di halaman 24 ini dihilangin aja, Pak? Di halaman 24? Iya. Yang tadi ya? Iya, Pak. Ya, karena itu tadi ya, kan kamu di sini mau melihat pengaruh kemandirian. Jadi seberapa berpengaruh sih kemandirian siswa itu? Tapi di sini kamu bilang upaya gitu ya. Seharusnya bagaimana kemudian kita mengukur sistem mandiri kan gitu ya. Saya sih menurut saya sih tidak pas sih. Tapi nanti ya silahkan dibicarakan kembali dengan pembimbing ya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian di halaman 34, kamu di situ menjalankan tujuan IPS gitu ya. Tapi di situ kamu tidak memberikan statement gitu ya, bagaimana kemudian tujuan dari IPS itu dalam kaitannya dengan kemandirian siswa. Paham Pak Cita? Paham. Jadi kamu diperjelas saja di statementnya. Jadi bagian yang mana kamu mendukung di tujuan itu kaitannya dengan kemandirian. Kemudian di ruang lingkup, kenapa kamu ngambil materinya ini? Materinya peran tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kaitannya dengan kemandirian ya. Alasannya apa gitu? Karena kan waktu pas di penelitian waktu pas observasi itu kan di semester 1. Nanti saya kira nanti pas penelitian selanjutnya pindah ke semester 2, Pak. Pindah ke semester 2 jadi tinggal langsung masuk gitu ya. Harusnya kamu bisa melihat tuh alasanmu itu harus berlogis dan ilmiah gitu ya. Karena kamu tadi memunculkan ada beberapa indikator kemandirian gitu ya. Kira-kira di indikator ini ada nggak indikator materi yang nyangkut ke sana? Jadi nggak sembarangan aja kamu yang mirip. Ini udah selesai. Oh ya. Kemudian Untuk mengukur tingkat kemampuan belajar. habis itu muncul nggak? Muncul nggak di visit ya, di proposal yang kamu kirim ke kami? Munculnya apa maksudnya? Kan tadi kamu bilang kuesioner ini untuk mengukur mandiri. Kan gitu ya. Ya. Nah, pernyataan itu ada nggak di naskah proposalmu ini? Kamu yang buat dibilang kan 99% kan? Iya, Pak. Ada, Pak. Ada. Dilihat terbelakang. Enggak, saya tanya jadi kuesioner. Kamu kan
Astagfirullahaladzim. Udah dibilangin kamu orang ini. Observasi itu untuk memperoleh data mengenai kondisi di sekolah tersebut. Kondisinya seperti apa? Ya, lihat kondisi di sekolah tersebut mengenai kemandirian belajar siswa di kelas ini. Ya, makanya saya tanya tadi kamu partisipan atau non partisipan. Jadi observasinya kamu kunjungan ke sekolah, masuk ke kelas, atau cukup dari luar gerbang aja. Itu observasi juga tuh dari luar gerbang, kan gitu ya. Terus harus diperjelas, gitu ya, termasuk dokumentasi. Di sini juga dokumentasi catatan tentang progres sekolah dan foto-foto gitu ya. Kemudian itu ngomong ya. Dokumentasi kan kamu bisa kalau tadi saya tanya itu berarti cukup melihat hasil belajar siswa salah satu dokumennya kan gitu. Iya. Nah, itu kan menunjukkan gitu ya. Kemudian kenapa yang kamu wawancara ini cuma wali kelas 5? Emang wali kelas 5 itu ngajarin les? Ngajar, Pak. Oh, ngajar. Guru wali kelas ya? Guru kelas ya? Atau apa sih bahasanya ya? Ya, wali kelas, Pak. Wali kelas ya? Jadi ngajar semua mata pelajaran? Iya, Pak. Ada guru wali IPS nggak di sana? Gimana, Pak? Ada guru mata pelajaran IPS nggak? Atau guru mata pelajaran nggak ada? Jadi istilahnya guru wali kelas ya? Ngajar semua? Iya. Mungkin itu secara umum lah ya, tapi tetap secara awal kamu harus tetap mencari dasar kamu mengatakan bahwa siswa SD itu memiliki kemandirian belajar ya. Itu dasarnya dari mana, walaupun sebetulnya penelitian relevan itu sudah memunculkan kemandirian belajar siswa di SD. Gitu ya, tapi pemahaman saya sama dengan pemahaman Pak PIB gitu ya, bahwa saya menganggap anak SD itu bukan anak yang sudah mandiri ya. Bahkan ketika kita persiapkan berbagai langkah pun mereka juga belum memiliki kemandirian ya. Karena kita bicara anak SD yang dalam bentuk kelas ya, jumlahnya beberapa. Oke, itu beberapa saran dan masukan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Elva Ringheimer selaku moderator. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Kasiwan MPD yang telah memberikan saran dan masukannya terhadap perbaikan proposal penelitian tahu dari Rosita. Kurang lebih paham ya, Rosita, jadi permasalahan yang disoroti itu tentang apakah mungkin kemandirian belajar ini bisa dipaksakan untuk diterapkan di siswa SD ya. Jadi kesepakatannya mungkin kita tantang dulu gitu ya, Rosita, untuk menemukan dari studi perkembangan yang memang menyatakan hal itu. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu menemukan itu, maka kita ganti ke jenjang SMP gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu ya, Mas ya. Baik, Sampai kamu bisa menemukan itu, nggak apa-apa dilanjut. Tapi kalau kamu bisa menemukan itu, terpaksa kita ganti, kita ubah. baik, Bu. Pak Wardani mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup ya, sepertinya. Baiklah, jadi proposal penelitian saudari Rosita bisa dilanjutkan dengan mengikuti saran dan masukan dari tim seminar. Ditunggu selama 15 hari ya untuk perbaikan. Baik, Ibu. Ya. Baiklah Bapak Ibu tim seminar, demikian kegiatan seminar proposal saudari Rosita Sari. Mari kita tutup bersama-sama dengan memberikan alat sandara. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi diaturkan terima kasih kepada tim seminar pada kesempatan siang hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Selamat revisi. Terima kasih, Bapak. Tetap